Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku telah membangun Sekte Tang untukmu, dan itu semakin kuat dari hari ke hari. Kamu harus pulih secepat mungkin. Nanan benar, kamu adalah pemimpin yang sah dari Sekte Tang. Sekte Tang membutuhkanmu untuk mendukungnya. Bagaimana kamu bisa melakukannya dengan menjadi seperti ini? Bebe berbisik ke telinga Tang Ya. Semua orang berjalan menuju Sekte Tang saat dia berbicara. Mata Tang Ya masih linglung, tetapi ketika dia melihat nama Sekte Tang pada plakat yang tergantung di gerbang utama, matanya gemetar samar ketika bibirnya bergetar. Sekte Tang. Meskipun suaranya sangat-sangat lembut, semua orang dari Sekte Tang setidaknya kaisar jiwa. Jadi semua orang bisa mendengarnya. Tubuh Bebe bergetar ketika dia menatap Tang Ya dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya. Tang Ya masih melihat kata-kata besar di plakat. Tampaknya ada sesuatu yang lebih di matanya dan bibirnya masih bergetar, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Semua orang secara alami berhenti. Mereka berhenti dan tidak ada yang mengganggunya karena mereka membiarkannya menatap kata-kata itu. Akhirnya, ada sesuatu yang dapat mempengaruhi ingatannya. Mata Tang Ya tampak pulih dari kebingungan. Setelah beberapa saat, dia bersandar ke pelukan Bebe dan warna di matanya menghilang. Bebe berkata dengan lembut, "Ya, ini adalah Sekte Tang, dan ini adalah rumah kita. Kamu akan tinggal di sini mulai hari ini, dan seterusnya. Dan aku akan selalu menemanimu. Apakah itu tidak apa-apa?" Tentu saja Tang Ya tidak akan merespon dan mereka berjalan ke Sekte Tang. Semua orang mulai kembali bekerja begitu mereka kembali. Mereka tidak pergi untuk waktu yang lama dan mereka kembali lebih awal dari bulan yang mereka prediksi. Namun masih ada sedikit pekerjaan yang menumpuk. Susan, Si Chiang, Nanan, Xiao Xiao, dan yang lainnya pergi untuk menangani urusan itu. Sementara Wo Yuha menemani Bebe untuk menyelesaikan Tang Ya. Bebe menatap Xiaoya yang sedang berbaring di tempat tidur ketika dia berbisik kepada Wo Yuhao. "Apakah kamu mendengar itu, Yuhao?" Xiaoya berkata Sekte Tang. Mata Bebe menjadi bersemangat ketika dia berbicara, seperti anak kecil saat ini. Wo Yuhao buru-buru mengangguk dan berkata, "Ya, tentu saja aku mendengarnya. Ini mungkin memori terdalam dari guru Xiaoya. Jangan khawatir kakak tertua. Ingatannya pasti akan pulih selama kita terus-menerus mengeluarkan racun dari tubuhnya. Kamu harus terus berbicara dengannya karena itu akan membantu mempercepat pemulihannya. Aku akan melakukan beberapa tugas segera dan setelah itu selesai, ada beberapa rencana lain yang ingin aku bicarakan denganmu." "Oh, rencana apa itu? Jika tidak rumit, katakan saja sekarang. Aku sudah bicara dengan Sansi dan dia akan membantuku dengan beberapa pekerjaanku untuk beberapa waktu mendatang. Aku akan menghabiskan lebih banyak waktu menemani Xiaoya." Wo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ini tidak rumit. Aku membawa kembali beberapa harta alam ketika aku membawa mau besar mau kecil kembali ke sini." Dengan itu, dia menceritakan bagaimana keduanya memakan semua herbal dan obat-obatan di dalam sumur api es Yin Yang. Baby tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah mendengar ceritanya. Dua makhluk itu. Tapi sepertinya hal buruk telah berubah menjadi hal yang baik. Aku tidak terlalu memperhatikan ketika kamu mengatakannya terakhir kali. Sepertinya kamu sudah membawa cukup banyak hasil panen. Wo Yuha berkata, "Ini cukup banyak. Aku telah mengambil hampir semua buah dan yang lainnya yang mereka suka yang dapat dianggap sebagai tumbuhan abadi. Bahkan jika mereka dianggap sebagai monster ratusan ribu tahun, mereka membutuhkan ribuan tahun untuk menghasilkan hal-hal baik seperti ini." Bebe bertanya, "Jadi apa maksudmu?" Wo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Kamu tahu kakak tertua bahwa situasi di benua ini sangat tidak jelas. Meskipun Kekaisaran Ryu untuk sementara menghentikan invasi mereka, perang dapat pecah lagi kapan saja. Dilihat dari cara mereka melakukan sesuatu. Setelah Kekaisaran Tianhun tidak dapat menghentikan pasukan besar Kekaisaran Ryu,
Akademi akan dengan cepat menerima beban serangan mereka. Lebih jauh lagi, Kekaisaran Ryu dan Gereja Roh Kudus telah menganggap akademi kita sebagai duri di pihak mereka, dan mereka akan sangat senang melihat kita pergi. Karena itu, kita harus melakukan beberapa persiapan lebih awal jika kita ingin cukup efisien dan efektif dalam perang ini. Ketika kita beristirahat di demi plan spektralku beberapa hari yang lalu, aku mempelajari dengan seksama manual racun dan obat-obatan yang ditinggalkan leluhur Tangsan. Leluhur telah merinci secara lengkap apa yang bisa dilakukan oleh harta alam itu, dan bagaimana beberapa herbal saling melengkapi dan bagaimana beberapa herbal saling menolak. Aku yakin bahwa kultivasi semua orang akan meningkat secara pesat setelah mengkonsumsi herbal itu. Kekuatan keseluruhan Sekte Tang akan sangat ditingkatkan setelah itu. Aku pikir aku harus segera mengolah ramuan itu. Bagaimana menurutmu? BB menjawab tanpa ragu. Itu fantastis. Tentu saja kamu bisa. Apa yang kamu minta dari Sekte Tang untuk membantumu? Woyuha menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu untuk itu, kakak tertua. Aku hanya ingin kamu meyakinkan Guru Suan untuk memberiku waktu. Aku akan belajar tentang menempa alat-alat jiwa darinya begitu aku selesai memproses herbal. BB tertawa. Jadi kamu khawatir tentang itu? Jangan khawatir. Meskipun Guru Suan sangat keras kepala, dia tampaknya telah terjebak setelah kamu membuat alat jiwa kelas 8. Selain itu, dia bukan orang yang tidak masuk akal. Kamu memiliki alasan yang sesuai dan kamu melakukan ini untuk semua orang. Ya pasti setuju. Tetapi apakah kamu yakin bisa melakukan semua itu? Woyuha mengangguk. Seharusnya tidak ada masalah. Buku pedoman pengobatan leluhur Tangsan menunjukkan bahwa kekayaan alam ini akan memiliki efek yang sangat kuat ketika dikonsumsi secara individual. Tetapi karena ramuan ini memiliki karakteristik khusus mereka sendiri, mereka juga akan memiliki efek samping ketika dikonsumsi, kecuali sangat cocok untuk jiwa bela diri atau tipe tubuh tertentu. Memalsukan pil dari ramuan ini berarti aku berusaha menggabungkan karakteristik unik mereka bersama-sama yang membutuhkan kontrol besar. Aku seharusnya tidak memiliki masalah dengan deteksi spiritualku. Selain itu, hal-hal yang aku bawa kembali bahkan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada herbal yang dirinci oleh leluhur Tangsan. Jika aku bisa memperbaikinya dengan benar, itu akan sangat bermanfaat bagi Sekte Tang. BB mengangguk dan berkata, baiklah, silakan. Aku sepenuhnya mendukungmu dalam hal ini. Aku akan mencari Guru Suan nanti. Itu hebat. Woyuha menjawab. BB menginstruksikan kepadanya, tapi jangan katakan ini kepada orang lain karena kamu tidak bisa memberi semua orang harapan terlalu banyak. Semakin banyak harapan yang mereka miliki, semakin mereka akan kecewa. Woyuha mengerti. Dia tahu bahwa kakak tertuanya berusaha melindunginya. Semuanya akan baik-baik saja jika dia berhasil, tetapi jika tidak, BB takut semua orang akan memiliki pendapat yang berbeda. BB merawat Tangya dan Woyuha segera meninggalkan Sekte Tang. Dia harus menyelesaikan beberapa tugas sebelum membeli beberapa bahan sekunder. Memalsukan dan mengolah herbal tidak sederhana, dan meskipun dia baru saja memberitahu BB bahwa dia percaya diri, dia tidak berani ceroboh atau terlalu percaya diri sama sekali. Ini adalah harta alam dan bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Dia akan sangat menyesal jika terjadi kesalahan. Tugas yang harus dia selesaikan sederhana, dan Woyuha sudah mendiskusikannya dengan Penatua Song dalam perjalanan mereka. Penatua Song mengawasi semua lelang di kota Shrek. Dia telah memberitahu Woyuha untuk mencari juru lelang dan memberitahu mereka bahwa dia harus mengumumkan tugas ini melalui pelelangan. Penatua Song sudah mengirim orang untuk memberitahu para kepala juru lelang setelah memasuki kota. Setelah Sekte Tang membahasnya dengan seksama, akhirnya ditetapkan janji hadiah yang akan diberikan Sekte Tang, yaitu peluru meriam jiwa stasiun kelas 8 atau alat jiwa dari kelas yang sama. Itu adalah hadiah yang cukup untuk membuat orang gila. Kedua alat jiwa kelas 8 dan peluru meriam jiwa stasiun kelas 8 adalah harta yang tak ternilai, dan hanya Kekaisaran Ryu yang memilikinya. Yu Hao sudah memikirkan semuanya. Jika orang yang mengklaim karunia memiliki alat jiwa, maka dia memiliki berkat Hong Chen yang telah diberikan Jing Hong Chen padanya, dan dia bisa mengeluarkannya. Adapun peluru meriam jiwa kelas 8, Xuan Ziwen sudah berusaha untuk menempa satu. Wu Yuhao percaya bahwa dengan kemampuannya itu tidak akan terlalu sulit. Adapun meskipun hal-hal lain dari peluru meriam jiwa stasiun kelas 8 adalah batasnya, Sekte Tang dapat menopang biaya itu.
Wu Yuhao menempatkan karunia itu dengan sukses setelah penatua Song memberikan perintah kepada kepala juru lelang dan pergi ke depan dan membeli beberapa keperluan untuk memalsukan pil dan ramuan sebelum dia berjalan kembali ke Sekte Tang. Wu Yuhao menghitung beberapa hal. Dia akan menjalankan beberapa percobaan terlebih dahulu dengan herbal normal dan hanya akan menggunakan harta alam itu begitu dia berhasil dan lebih akrab dengan prosesnya. Dia benar-benar berharap sesuatu akan terjadi. Sekte Tang akan sangat diuntungkan jika ini terjadi, dan dia masih berniat untuk memberi akademi juga. Tapi semua itu untuk nanti. Dia harus menunggu sampai dia berhasil membuat pil itu. Wu Yuhao baru saja akan mencapai gerbang utama ketika dia melihat seseorang berjalan ke arahnya. Itu tampaknya berjalan menuju Sekte Tang, dan Wu Yuhao dengan tergesa-gesa bergegas ketika dia melihat orang ini. Dia berseru dengan kejutan yang menyenangkan. Kakak perempuan tertua. Ia adalah kakak perempuan tertua dari halaman dalam Akademi Shrek, Zhang Lixuan. Dia juga salah satu anggota Pavilion Dewa Laut. Pavilion Dewa Laut mulai mengalami perubahan generasi. Wu Yuhao, Bebe, dan Zhang Lixuan adalah elit dari generasi muda dan semuanya adalah bagian dari Pavilion Dewa Laut. Zhang Lixuan juga terkejut ketika dia melihat Wu Yuhao. Dia tertawa dan berkata, "Ternyata mudah. Aku mencarimu, kupikir aku tidak akan menemuimu di sini." "Hah? Mencariku?" Wu Yuhao bertanya dengan heran. Dia melihat Zhang Lixuan naik turun pada saat yang sama. Wu Yuhao telah mendengar bahwa kakak perempuan tertua sulungnya telah menerima salah satu guru halaman dalam dan mereka berkencan sekarang. Selain itu, kakak perempuan tertua sulungnya sudah menjadi salah satu guru halaman dalam dan kultivasinya meningkat pesat. Statusnya dalam Akademi Shrek semakin tinggi. "Masuk dan duduklah, kakak perempuan tertua." Wu Yuhao adalah murid dari Sekte Tang dan ia secara alami harus berperan sebagai tuan rumah. Dia buru-buru memberi isyarat kepada Zhang Lixuan untuk masuk. Zhang Lixuan terkekeh dan berkata, "Aku di sini untuk menemuimu. Karena aku bertemu denganmu, aku tidak akan masuk. Aku hanya akan memberitahumu." "Hah? Aku?" Wu Yuhao menatap Zhang Lixuan dengan kaget. Zhang Lixuan menjawab, "Ya, sangat sulit untuk menangkapmu. Siapa lagi yang bisa aku cari? Kamu selalu berkeliaran di luar setiap saat. Jadi, kemana aku akan pergi untuk menemukanmu? Biarkan aku bertanya, apakah kamu sudah lulus dari akademi?" Wu Yuhao menggaruk kepalanya. Dia sudah lupa tentang itu sejak dia kembali dari kompetisi besar. Dia belum belajar di kurikulum akademi. Zhang Lixuan sedikit terdiam. "Lagi pula, kau adalah bagian dari Pavilion Dewa Laut. Jadi betapa memalukannya ketika orang mengetahui bahwa kau bahkan belum lulus secara resmi dari akademi. Kau seharusnya tidak memiliki masalah lulus dari halaman dalam dengan kemampuanmu saat ini, tetapi kami masih membutuhkanmu untuk melakukan beberapa dokumen." Wu Yuhao berkata, "Tapi yang lain dari Sekte Tang?" Zhang Lixuan mendengus dan berkata, "Semua orang sudah menyelesaikan dokumen mereka. Kaulah satu-satunya yang tersisa. Kau dapat menganggap dirimu lulus begitu lulus penilaian kelulusan halaman dalam, dan hanya dengan begitu kau dapat mengatakan bahwa dirimu lulus dari Akademi Shrek." Wu Yuhao berkata, "Baiklah kalau begitu, biarkan aku mengikuti tes. Kakak perempuan tertua, kapan menurutmu aku harus pergi?" Zhang Lixuan benar, meskipun dia benar-benar sibuk, lebih baik baginya untuk secara resmi lulus dari akademi. Zhang Lixuan berkata, "Kamu baru saja kembali, jadi kamu bisa beristirahat selama beberapa hari. Oh iya, ada sesuatu yang lain. Semua orang tidak lagi dianggap sebagai siswa dari halaman dalam karena mereka telah lulus, tapi kamu belum melakukannya dan kamu juga lajang. Sedangkan Kencan Dewa Laut musim depan akan segera dimulai. Kamu harus berpartisipasi. Apakah kau mengerti?" "Hah?" Wu Yuhao menatap Zhang Lixuan dengan heran. "Aku harus berpartisipasi dalam Kencan Dewa Laut, kakak tertua?" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.